Akhirnya setelah sekian bulan, sekian purnama dan sampai menunggu nih surat undangan. Mas Yasin. Nah, thank you banget udah hadir di podcastnya Titik Terang. Siap. Ya. Setelah kita coba set waktu panjang banget sampai akhirnya bisa hadir gitu kan. Iya betul. Dan jadi pokoknya Mas, ya, ini benar-benar saya no script nih hari. Ya. Saya no script. Jadi lebih tepatnya ngeluarin unek-unek gitu kan. Nah, kita mau bahas sebenarnya tentang marketing digital, khususnya di marketplace gitu kan. Apalagi ini kuarter kedua kemarin cukup puasa. Saya puasa. Kalau saya agak puasa quote on quotes gitu ya. Bisnis lagi agak puasa gitu kan. Salah satu yang penting kan buat datengin traffic ya dengan iklan, selain dengan branding lah ya. Gitu. Betul. Nah, kita coba nih mau bahas nih Mas Yasin. Sebenarnya kita mulai dari yang paling basic dulu deh. Marketing digital yang sebenarnya itu gimana? Yang sebenarnya ya, menurutku itu adalah yang bisa ngerti di mana customer kita. Yang pertama kayak positioningnya gitu. Menurutku. Jadi pertama sebelum kita bisnis tuh kita tahu produk kita itu positioning ke customer itu customer yang seperti apa. Setelah itu ketika kita udah tahu, baru tuh kita riset produknya. Kalau aku habis itu kita lihat positioning apa yang mau kita ambil. Contohnya menengah atau menengah ke atas atau menengah ke bawah. Habis itu biasanya kalau aku pasti lihat dari produknya. Jadi risetnya pertama aku dari positioningnya dulu. Jadi mau ngambil market yang mana nih? I see. Nah ini gue nih jujur aja ya, udah ketemu berapa orang nih temen gue, Mas Yasin, terus beberapa orang. Rata-rata semua tuh mereka terkonsep. Nah, cuman sayangnya adalah beberapa teman-teman yang jual online itu ikut, kalau kata ibu saya tuh namanya ilmu sapi. Jadi atau dia tuh FOMO lah bahasa kitanya. Jadi kayak ini lagi rame nih sekarang jualan A. Akhirnya ngikut jualan A. Nah, nggak terkonsep kan gitu kan. Nah, udah gitu nanti dia bingung. Nah, nge-marketing ini gimana gitu kan. Dan ini tuh ternyata banyak di bawah gitu. Sampai akhirnya bilang ada apa ya, kayak ungkapan kayak jualan online tuh susah, mending offline. Iya, itu. Sebenarnya kan banyak kan kayak gitu kan. Banyak banget. Nah, coba. Jadi dari awal tuh kita memang harus ngeset dulu produknya apa berarti. Iya, betul. Itu. Jadi biar pada tahu juga deh, Mas Yasin jualnya apa nih? Aku ke kategori otomotif motor dan juga otomotif mobil. Roda 2, roda 4. Seperti itu. Spare part atau aksesoris? Lebih cenderung ke spare part. Aksesoris sebagian lah, tapi 80% spare part. B2B atau ke B2C? Detail banget gue nanya. Detail banget ya. Iya. Ini berarti aku bisa jawab. Kalau sekarang lebih ke B2C-nya. Karena B2B-nya aku belum buat karena itu menurutku langkah panjang. Jadi aku lebih fokusnya di marketplace itu B2C. Jadi nyari margin yang paling tebel gitu. Bukan margin yang tipis kalau aku seperti itu, Om. Saya suka sekali itu. Duitnya yang kalau kata di salah satu tempat saya itu dibilang waktunya harus cukup. Betul. Oke. Jadi nggak ada lagi cerita perang-perang harga lah, nggak ikutan. Kalau aku jujur nggak mau sama sekali karena kita kan pengennya ini bisnisnya panjang. Nah, ketika panjang berarti timnya harus banyak. Kalau menurutku banyak tuh dalam relatif ya, banyak itu nggak harus ratusan, puluhan atau gimana. Yang penting cukup apa yang kita ngerti tentang bisnis ini. Nah, itu keisi semua sama tim kita. Cocoknya seperti itu sih kalau aku ya. Jadi lebih sukanya kalau aku tuh marginnya besar karena supaya bisa bayar tim. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa bayar ads karena sekarang hidup kita di periklanan pastinya. Setuju sekali saya. Itu setuju sekali. Kalau nggak diiklanin ya tinggal mainnya harga murah. Nah, gitu aja kan kebanyakan. Jadi seller di marketplace itu menurutku cuma ada dua. Yang satu keluar dengan harga murah tapi tanpa optimasi apa-apa. Begitu aja. Ya pada umumnya orang jualan lah. Murah kejual udah cukup. Nah, kalau yang kedua seller yang optimasi, margin besar tapi dia iklan semuanya sampai konten produknya aja dipikirin semua. Ini berarti yang tipe long game ya. Iya, aku sukanya yang seperti itu. Cuma nggak ada yang salah ya Om Abu ya. Nggak ada. Ini preferensi aja. Ini preferensi. Orang maunya gimana? Ya udah gitu. Tinggal pilih mau yang mana gitu. Ada plus minusnya lah masing-masing. Iya, gitu betul kan. betul ada banget. Plus minusnya. Karena banyak juga kan teman-teman yang suka ngelihat paket banyak.
Ada yang seperti itu. Saya suka, tapi ketika ngejalanin nggak suka. Iya. Karena kan, ternyata itu. Iya, di sosmed kan kelihatannya bagus kan. Iya. Bukan nyindir siapa saya mah. Saya mah. Jadi mah. Udahlah. Iya. Oke. Nah, kalau bicara lah, kalau yang pertama kan kita jual murah, traffic akan datang begitu aja. Iya, betul. Ya kan? Betul. Ya secara nggak langsung juga sekarang kan marketplace memang seperti seakan membenturkan itu ya, gitu. Betul, kita nggak munafik lah ya gitu. Itu ada dan program untuk itu juga bahkan disiapin gitu kan. Banget. Ya kan. Nah, sedangkan buat kita nih yang suka long game, yang bisnisnya pengen diwariskan lah ke anak cucu, kan kita kepengennya seperti yang semua kan tertata kan, kayak yang kedua gitu kan. Nah, permasalahannya adalah ketika kita kepengen main yang long game, itu tuh kita nggak tahu tuh mulainya dari mana. Ya kan, mulainya dari mana? Coba, jadi step satunya apa nih? Kita coba bahas satu-satu. Oke, step pertamanya pasti kalau aku harga belakangan. Jadi pertama harga belakangan dulu. Yang pertama itu kalau di tempatku gimana caranya biar marginnya agak besar, itu berarti optimasinya yang dikuatin. Contohnya foto produk. Contoh ya. Ini paling dasarnya dulu kalau menurutku. Sorry, jadi bukan HPP yang dikejar ya di awal? Enggak. Gitu. Pertama kalau di tempatku. Oke. Yang pertama kan aku pengennya goalsnya marginnya tinggi. Oke, dengan cara apa? Berarti foto produknya harus beda. Judulnya harus rinci. Maksudnya rinci itu yang sesuai algoritmanya marketplace. Kita ngomonginnya marketplace ya Om ya. Iya. Terus abis itu deskripsinya lebih lengkap lagi. Apalagi sekarang banyaknya AI itu lebih membantu kita banget. Bikin call to actionnya gimana, call to action dari deskripsinya, bikin narasi dari atas sampai bawahnya, itu kan bisa tergiring semua tuh. Deskripsi itu penting ya ternyata. Kalau menurutku fitur-fitur yang ada di marketplace itu semuanya penting. Cuman kitanya aja kadang nyepelein. Gitu, orang kan cuma isi set gitu aja kan. Kadang yang penting check out gini. Iya, CO gitu kan. Oke, terus lanjut deskripsi udah. Nah, ya, terus habis itu kalau aku wajib ada video produknya. Itu dia. Bener. Ini soalnya muncul di cover sebenarnya malah sekarang. Iya. Di marketplace itu di muncul. TikTok. Ini kita boleh sebut nggak nih? Boleh ya. TikTok, boleh, Shopee, boleh, nggak masalah. Iya. Siapa tahu mau masuk kan. Amin ya. Oke, lanjut. Setelah video, deskripsi tadi udah, video udah terus. Ya, terus abis itu video udah, deskripsi udah. Kalau dari aku judulnya udah ya tadi ya. Iya. Udah semua, sama SEO di gambarnya. Biasanya kalau aku tuh pas posting judul produknya, judul namanya kan kalau kita download, misal kita lagi edit di Canva. Nanti kan pas download kita tulisannya Canva 1 misal gitu ya. Iya. Dan itu aku ganti, aku rename, sesuai dengan ganti judul karena di SEO Google ketika dia alt ya? Iya. Makanya kadang kita ketik nih misal lampu tidur gitu di Google, kan keluarnya Shopee kan, Shopee, Lazada bla bla. Nah, itu yang masuk itu biasanya yang nama produknya itu sesuai SEO Google yang dicari sama customernya. Dia tuh ternyata nyampe ke situ ya. Kalau gitu. Kalau di web kan dulu namanya alt picture apa gitu kan. Iya, betul. Baru situ tahu asli. Gue yakin gak ada yang kepikiran sih. Iya pasti. Gak ada yang kepikiran. Gak ada yang kepikiran. Ini jadi long short story-nya, Mas Yasin itu nggak apa-apa ya, gue cerita sedikit. Jadi Mas Yasin itu sempat ada buka workshop ya dulu, atau gimana sih? Gue sempat lihat fotonya. Sebenarnya aku ikut workshop di suatu tempat tuh. Iya. Boleh disebut nggak? Nggak usah lah. Oke lah, di Jawa Tengah lah. Iya, di sana pokoknya. Gitu. Terus habis itu aku ikut kelasnya yang marketplace. Dari situ akhirnya tek. Terus habis itu karena lumayan pesat itunya perjalanannya, terus diangkat sama yang punya platform itu, website itu, kelas itu. Jadi aku ex mentornya lah waktu itu sempat gitu. Pantasan mengerikan ini. Enggak, itu beruntung gitu. Beruntung. Orang yang tepat berada di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Itu kan kalimatnya ya. Dan jadi gue ini diketemuin sama Mas Yasin tuh, istilah orang bilang kalau salah satu adalah pengusaha yang saya kenal gitu, dia bilang bukan dipertemukan kita itu, dipersaudarakan. Itu. Dipersaudarakan gitu. Di salah satu grup Telegram yang diinisiasi sama YouTuber. Iya, betul. Ya kan, adalah nanti orangnya nanti kita undang ke sini. Amin. Nah, terus balik lagi. Jadi soal ternyata gambar itu punya peran penting. Iya, menurutku ya. Save word save filenya ya berarti ya, nama-nama filenya. Iya, nama-nama filenya gitu. Oke, itu semua dibikin seperti itu. Di rename semua.
Jadi kalau walaupun kita download dari Google nih kan biasa filenya 2, 3 gitu iya, bla 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 gitu kan. Ya kita harus mikir sebagai customer Om. Jadi customer tuh biasanya kalau di Google kita nyari customer Google nih, ngetik apa sih tentang produk ini gitu. Contoh kalau kita jual sepatu, ya udah berarti foto pertama aku ketiknya sepatu pria, aku rename. Nanti di foto kedua aku ketiknya sneakers pria. Wah, nanti kan masuk semua tuh. Jadi SEO-nya ke bawah semua. Iya, betul, ke bawah semua akhirnya. Nggak kepikiran, jangan dipikirin seller itu buat saya aja. Itu bagiannya dia. Itu bagiannya dia. Itu bagiannya dia. Pokoknya gitu. Dengerin aja enggak usah dengerin aja ya. Ini diulang-ulang aja videonya gitu kan. Nah, terus setelah udah nih jadi foto, judul udah paten, deskripsi udah siap. Nanti harga di mana berarti munculnya? Harga di mana maksudnya gimana dong? Jadi Mas Yasin mulai menentukan harga tuh setelah di mana tuh? Biasanya setelah itu dapat semua, terus contohnya aku udah bikin modulnya ya, modul si produk itu. Jadi kan kalau di tempatku itu, ini mau ngomongin dulu apa sekarang Om? Coba dulunya gimana? Kalau dulu berarti tanpa modul. Jadi aku tinggal ngelihat aja. Misalkan ada yang paling murah 80.000, yang paling mahal 120.000, contoh gitu. Aku 150.000. Karena aku udah pede sama semua yang tadi aku bilang. Loh. Iya, soalnya gini Om. Saya kira 80, 120. Kita di tengah. 110 ya. Enggak. Saya paling atas. Karena gini Om. Ketika kita punya customer contohnya, punya kompetitor, kompetitor ada 10 contoh. 10-10-nya produk background putih. Nah, kita backgroundnya misalkan warna-warni atau background Indonesia merah putih. Itu kan kayak ngelihat kita. Itu nanti kita ngelihat tuh kayak ada cewek cakep 99 jangan. ada pulang, ada tumbuhan. Iya. Berani banget dia. Iya, enggak apa-apa. Itu sampel. Contoh. Iya. Jadi kalau ada cewek cakep 10, yang ke-11 cakep banget. Pasti kan kita ngeliatnya cakep banget yang dong. baju itu. Aman ya? Iya, aman. Oke, terus jadi karena akhirnya ngasih kayak delusion of choice ya berarti kalau gitu. Betul. Jadi ngedikoy orang itu dengan beda dari kompetitor. Iya kan, sedikit lebih beda lebih baik. Tapi jadi harga jadi ditinggiin. Iya dong. Ini unik ya. Iya unik dong. Contoh ya. Contoh ada yang jualan parfum misal. Parfum ABCD kayak tadi tuh. Kompetitor kita 10-10-nya background putih, depan produk. Kita mau background putih juga, tapi tiba-tiba kita taruh nih KOL 1. Contoh ya, buat seller-seller yang udah punya dana untuk KOL boleh. Jadi masukin gambar foto KOL-nya, pasti kan udah berubah stigma orang. Si A pakai si produk ini, produk lain nggak pernah dipakai siapa-siapa. That's why kenapa brand gede itu mereka setiap ada produk yang ada BA-nya, pasti BA-nya taruh di bawah foto ini. Pasti BA-nya terus disuruh bikin video produknya video dia. Semuanya dia semua akhirnya. Nanti tulisannya approved by bla 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 gitu. Ya. Oke. Jadi foto beda sendiri dan harga dipasang tinggi. Iya. Itu dulu. Iya, betul. Sekarang apa tuh? Kalau sekarang modulnya sama begitu juga? Sama juga. Cuma bedanya sekarang lebih rinci lagi karena kita ada tim CS, tim akuntannya, purchasing, terus habis itu CS, akuntan, back office-nya lebih komplit lah gitu. Jadi kita bikin modul dulu. Jadi setiap mau upload di meetingin dulu. Nih kita mau ngupload ini ya. Keren. Nah, supaya enggak ngangengong nanti CS ketika ada produk baru di posting. Tahu-tahu CS enggak ngerti ini produk apa kok baru nih. Naik. Nah, dari situ. Iya. Makanya toko kadang suka hancur. Maksudnya hancur itu ratingnya 4,5 ke bawah itu kan udah kurang bagus ya menurutku ya. Kalau 4,5 ke bawah tuh kurang bagus. Nah, itu aku enggak mau kayak gitu. Jadi as owner udah nggak terlalu, maksudnya ketika mau putuskan masukkan sesuatu kan kalau yang sekarang tuh udah upload aja, atau CS-nya gitu kan, gitu kan. Betul. Nah ternyata ini di meetingin dulu lah ya, maksudnya di knowledge share dulu lah ya gitu. Setidaknya tahu dasar produk baru ini apa. Nah karena kenapa bisa jual mahal lagi Om Abu, jadi kalau aku tuh ketika CS-nya pinter, dalam arti misal ada yang beli skincare, Kak ini skincare ini cocok nggak? Cocok aja. Tapi ketika CS yang ngerti knowledge-nya, cocok Kak, apalagi buat kulit kering. As a konsultan juga berarti. Iya, akhirnya kan advisor lah ya gitu. Iya, customer-nya akhirnya wah gila dia ngerti banget nih apa yang
gue mau gitu. Nggak kepikiran. Gitu. Jadi makanya margin tinggi bukan masalah menurut gue. Tapi benar sih. Itu kata-kata itu tuh bermakna banget. Betul. Kata aku dengan kata kami aja tuh udah maknanya udah beda. Lebih intim aku kan. Iya. Kalau kami sih sebenarnya, jadi kalau saya dulu nerapinnya kalau kami itu kesannya biar gede, sampai ada nanya pabriknya di mana. Oh ya siap ya, betul juga. Pabriknya di mana? Pabrik. Ya oh iya deh. Oh pabriknya di sini gitu. Oke. Nah setelah itu udah beres nih. Oke. Produk udah diupload. Iklan lah dimulai. Iklan dimulai di mana? Setelah naik apa sebelum naik udah mulai ngiklan? Setelah naik atau sebelum naik? Iya, setelah naik produk atau sebelum naik produk? Sebelum kalau aku. Tunggu. Ya, Kok sebelum? Kenapa? Karena gini Om. Jadi kisi-kisinya aja deh. Gak usah dibuka semua, jangan dibuka semua. Nggak apa-apa lah. Namanya ilmu mah lama-lama juga share sama siapa-siapa menurutku. Toko HP di Cempaka mah juga kebagian rezeki semua. Ya oke lah, lanjut, nggak apa-apa. Jadi kalau di tempatku jujur aja ya, ini seller kalau mau ikutin bayar loh. Nggak bercanda. Gua mau bikin workshopnya. Serius nanti gua bikin workshopnya. Gua bikin workshopnya. Jadi kalau di tempatku itu jujur aja, kita itu pasti ada namanya yang ya tahu sendirilah, seller ada namanya fake order, friend order ya. Okay. Enggak, kita bukan fake, friend. Oke, friend order. Family order. Family team order. Iya. Kayak gitu dah. Jadi itu sembari sama aku iklanin. Jadi itu stimulus iklannya biar nanti makin lama makin bagus. Karena kalau di marketplace itu kan seringnya ketika produk itu diiklan tapi nggak laku, lama-lama beatnya naik. Iya loh, iya benar-benar. Iya kan? Tapi ketika dia iklan, apalagi produk baru diiklanin bagus. Dalam arti walaupun yang order kita sendiri, tapi dilihat algoritmanya bagus. Karena sudah terjual barangnya. Nah, beatnya lama-lama turun. That's why kenapa kalau gue tuh pernah nyobain. Jadi barang baru posting langsung pakai GMV Max Auto. Taruhlah modal ceban 1 jam shoot habis bener-bener habis gitu. Maksudnya kayak cek gitu. Sedangkan yang lain enggak juga gitu, enggak begitu. Ternyata memang itu pengaruh ya. Ya kira-kira begitulah ya. Gitu deh. Ya. Walaupun harus hati-hati ngerjain itu gitu kan. Itu agak bermain sedikit di pinggir jurang gitu tuh. Oke. Jadi udah mulai ngiklan dari situ. Ya. Nah, terus kalau sekarang kan berarti bicara marketplace iklan manual. Otomatis sudah nggak ada lah ya. Tinggal GMV Max, GMV Max ROAS. Ya. Iklan toko nggak juga kayaknya. Iklan toko aku masih pakai sih. Masih pakai? Iklan toko, iklan live aku pakai. Empatnya pokoknya aku pakai. Semua dipakai. Iya. Oke. Kalau baru nih, udah mulai search gitu ya. Habis family order team. Gua kupas semua nih biar. Itu biasanya pakai apa? Manual masih oke nggak untuk sekarang? Iklan manual? Menurutku manual itu oke kalau kita kalau kita goalsnya itu orderannya ya segitu aja. Tunggu. Kalau menurutku ya, nggak tahu yang lain gimana. Ini soalnya gini, jadi biar orang paham, setiap toko itu punya algoritma yang beda-beda. Ada sidik jarinya masing-masing. Betul. Fingerprint masing-masing. Jadi apa yang berjalan di Mas Yasin belum tentu berjalan di saya. Betul. Apa yang berjalan di saya nggak tentu juga di Mas Yasin. Tapi benang merahnya ada. Iya kan? Pasti. Nah, oke. Sekarang balik. Tadi gimana? Oke. Jadi dulunya aku ngomong dulu ya. Iya. Dulu aku iklannya manual kata kunci semuanya di marketplace. Di marketplace. Oke. Ternyata setelah adanya perubahan cara iklan yang sekarang nih GMV Max ROAS atau GMV Max Auto yang itu, ternyata menurutku si manual ini udah nggak terlalu ada taringnya kayak dulu dalam arti. Benar. Karena karena adanya fitur baru berarti adanya yang diperbaiki, berarti yang lama sudah akan dikorbankan. Kayak gitu. Nah apalagi sekarang emang udah yang manual udah hampir dihilangin kan. Iya, trafficnya udah diinjek banget gitu. Nah itu dia. Ya pastinya namanya marketplace juga kan bisnis juga. Pasti. Iya dong. Sama kita aja bisnisan dia dong. Iya, masa saya tidur aja kayak dicekek. Iya. Orang masih ngoceh lagi. Enak jual online, matamu. Terus udahlah pakai GMV Max karena memang sepertinya marketplace mengarahkan ke sana sekarang ya. Trennya diarahkan ke sana kayaknya. Betul. Betul ya? Iya. Gitu. Nah, jadi kalau di tempatku sekarang udah semuanya GMV Max ROAS lebih kebanyakan. Aku pindahin, aku migrasi semua tuh dari manual ke ROAS semua. Karena ya ternyata ya kalau kita nggak ngikutin, kompetitor duluan yang ngikutin, karena itu fitur baru, pasti tim divisinya baru nih di marketplace pasti diliatin terus.
menurutku ya. Akan di office-nya dia nih. Pasti dipantau terus gitu ya. Apa nih perkembangannya? Apakah lebih baik dari manual? Pokoknya goals kita pasti harus lebih baik dibandingkan iklan manual gitu. Karena kita pengen nyedot sebanyak-banyaknya katanya. Saya serang sih beda. Apalagi kalau tanggal kembar. Nah, itu dia. Jam 12 malam matikan iklan. Kecilin dulu modal. Ya itu. Oke. Nah, itu kan dari marketplace, tapi masih tetap ngedatengin traffic dari luar nggak? Iya. Masih. Jujur kalau aku, kenapa bisa marginnya? Kenapa goalsnya marginnya tinggi? Ya supaya aku nggak dari marketplace doang. Jadi aku mainin semuanya. TikToknya. TikTok yang video-video itu. Konten video. Instagram aku mainin juga. Instagram mainin berarti mainnya kemana? Sipas ya? Enggak, aku yang penting posting aja. Posting tapi ada link tree-nya di deskripsi. Jadi setiap konten itu diarahin. Sipas? Enggak, aku enggak main. Karena di produkku kurang cocok. Jujur aja aku udah pernah nyobain kurang cocok Om. Karena produkku tuh spesifik. Berarti ini tiap kategori atau tiap jenis produk berbeda lah ya. Betul. Treatmentnya. Oke. Mungkin kalau di Om Abu bagus kalau di fashion ya, karena kan lebih ke universal ya, dalam arti banyak orang bisa pakai. Kalau di aku kan spesifik ya. Mungkin hobis gitu. Kan. Hobis gitu. Terus pokoknya semua sosmed aku mainin, sampai thread X itu juga aku mainin semua. Jadi kita bikin konten, abis itu kita sebar ke semua platform. Gile. Ini ngeri. Jadinya akhirnya kan kebentuk tuh dari yang pembeli kita dari marketplace doang, lama-lama dari sosmed pindah tuh ke marketplace kan. Itu yang paling disukai marketplace. Anda mendatangkan traffic. Tapi aku tanpa iklan, aku nggak mau di platform sosial medianya. Oke. Aku cuman ya udah organik aja. Iklan view gitu-gitu juga enggak? Sampai saat ini belum ya. Mungkin kedepannya iya, tapi saat ini belum. Oke. Jadi ketika aku seperti itu, ternyata ya akhirnya kan berarti aku dapat nih pembeli dari luar marketplace yang nggak ngerti produk serupa, yang nyarinya harganya murah-murah doang. Kan dia yang penting udah cocok tuh di sosmed, udah ngecek cocok nih. Check out lah. Mumpung ada Shopee-nya juga, mumpung ada mungkin Tokopedia atau Lazada dan sebagainya di HP-nya dia, tinggal milih aja dia punya aplikasi apa di HP-nya. Berarti kalau saya agak simpulin ya, sebenarnya bukan lebih ke branding ya, tapi lebih ke optimasi ya. Iya. Yang dikerjain Mas Yasin. Iya, lebih ke optimasi, saat ini masih optimasi, belum ke arah branding. Karena iya. Brand juga masih universal namanya ya kalau nggak salah kan. Masih universal semua gitu. Oke. Ya, menarik. Ini sih nggak kebayang foto save namanya, nggak kebayang. Kalau family order oke lah, kita semua sudahlah. Saya sih enggak. Om Abu saya tadinya enggak, cuma diajarin. Serang-serangan nih. Oke. Terus harga sudah terpasang lah dengan harga segitu. Biasanya tuh orang setelah dilakukan itu semua tuh, yang di sepengalaman Mas Yasin tuh langsung orang itu berapa lama sampai dia tuh CO untuk SKU yang baru itu? Ketika itu dijalanin semua, sebenarnya di tempatku ya, aku nggak tahu di tempat orang lain. Itu tuh pasti seminggu udah mulai keluar Om. Jujur aja ya, tapi nggak dengan skala besar. Mungkin kalau harganya lebih murah, gitu. Mungkin langsung berrrrt gitu. Kalau di aku cuma cek, tapi lama-lama nanti jalan running 1 bulan 2 bulan. Dia bersalju kayak bola salju ya? Iya, akhirnya dia kebentuk, algoritmanya bagus. Soalnya kan orang kan gini ngeluhnya kadang-kadang udah pasang iklan tapi boncos. Pasang iklan boncos. Iklan yang disalahin. Padahal salah setting. Ibarat perang ya. Dia mau perang, cuman dia belum pakai rompi, belum pakai topinya, belum pakai tasnya, anti pelurunya belum. Ya kan harusnya kita bentuk dulu tuh. Dari foto kayak tadi aku optimasi, aku edit semua. Deskripsi edit semua, judul dirapihin. Iya. Terus abis itu dikasih video. Iya, video juga bisa pakai VO ya sekarang kan. Terus optimasi rating itu kan juga ya ibarat kita perang, kita udah siap duluan. Sebentar, optimasi rating tuh konsepnya gimana? Tadi. Friend order. Iya, akhirnya kan akhirnya kebentuk dan akhirnya ya karena kita udah jalanin itu semua, baru iklan harusnya seperti itu. Jangan kita foto seadanya, deskripsi seadanya, judul seadanya. Kita ngiklan ya, itu mah nggak siap. Berarti kita perang tapi kita keadaannya telanjang gitu ya, nggak bisa dong. Nah ini langsung aja ya, gue bawa satu kasus tuh di kasus lah. Boleh, kalau gitu. silahkan. Iya, asik deh. Jadi
kita pernah ngobrol discuss waktu itu soal ada satu brand yang kita pernah mau bahas, mau kita godok gitu kan. Mungkin masih ingat gitu kan. Nah, akhirnya dikerjain lah, gue kerjain nih. Iklan udah, foto udah, terus optimasi yang AIU cacicunya udah. Tapi dia nggak bergerak secara penjualan. Biasanya itu penyakitnya di mana? Enggak terjual gitu maksudnya. Iya, maksudnya untuk kategori yang sejenis dia itu seperti kayak terkunci gitu di range omset itu. Tapi kompetitornya ada yang jalan kencang. Ada kan skincare. Oh, oke. Jadi kesebut deh. Aduh. Jadi enak nih. Iya. Iya, jadi kalau aku pasti awal sih harus ngelihat dulu kompetitornya kayak gimana, terus yang omset up tuh kayak apa. Jadi aku nggak bisa nih kalau cuma ngebayangin, takutnya persepsinya om kayak gimana. Cuman yang aku bisa tangkap kalau om mainnya di skincare emang udah red line banget menurutku. Dalam arti lawannya itu udah super big semua. Mereka branding juga jor-joran ya. Gila banget. Udah mainnya di situ ya. Iya, KOL-nya udah bukan main. Setiap produk mau launching, KOL udah di list tuh. Oh, si ini. Bikin campaign ya. Pokoknya nanti kamu pakai baju ini terus jalan-jalan di jalan semuanya gitu. Nah, sekarang saya kasih situasi tambahannya. Nah, situasi tambahannya adalah yang kalau dilihat dari penjualannya nih, sekalian aja gue nih. Nah, penjualannya ini ternyata satu area semua. Penjualannya satu area semua. Hampir semua satu area. Studi kasus nih. Karena ada historinya, adalah kemungkinan historinya. Kayak lu beli deh. Lu habis dari tempat gua, lu beli deh di situ. Lu beli deh di situ. Jadi kayak ada ratusan orang suruh beli di situ. Dengan area yang sama. Gitu. Dan penjualan juga dilihat semua dari area yang sama. Kira berpengaruh, maksudnya gini, algoritmanya itu ngebaca nggak kayak ya udah sebain aja ke sini, nggak berkembang algoritmanya, padahal udah semua loh. Bisa nggak ada kemungkinan kayak gitu, karena algoritma kan something unik ya. Iya, betul sih, yang kita nggak bisa predik, maksudnya kayak ini coba begini gitu. Nah, ini tuh begitu. Yo, possible nggak itu algoritma kayak, kan algoritma berarti algoritmanya dia akan look alike kan. Kalau marketplace kan cookies lah. Cookies kan. Nah, look alike-nya mungkin nggak kayak nyebar ke orang-orang yang satu area juga, tapi dengan range usia itu, padahal yang usia itu dan di area itu nggak perlu barang itu, tapi sama marketplace disebar terus ke situ. Possible nggak? Iyalah pasti. Nah, karena itu pasti si marketplace lihat data kan. Pasti. Makanya diarahinnya ke sana. Makanya banyak. Iya, pokoknya banyak something gitu. Banyak seller-seller yang dia liriknya gue kita. Gue mau di bagian mana nih gue potong ntar gitu. Ada kan editnya? Ada tadi edit. Jadi kan ya seller-seller yang itu kan yang kita nggak bisa bahasanya itu. Iya. Makanya suka banget di Jabodetabek karena emang ada data seperti itu menurutku ya. Jadi emang timnya IT-nya marketplace juga paham tentang hal tersebut. Jadi kayak Om ada di Jakarta ya pasti diarahinnya toko-toko yang daerah Jakarta dulu karena pasti mikirin ongkir. Karena itu emang sifatnya customer di Indonesia lebih sayang bayar ongkir dibandingkan beli produk yang lebih mahal. Padahal produknya bagus, walaupun produknya bagus. Gitu. Jadi ada possible gitu ya? Ada pasti. Makanya ada Google Trend per daerah juga kan ada kan di Google. Ya kenapa di Shopee nggak ada? Di Marketplace kenapa nggak ada? Pasti itu pakai. Iya. Berarti algoritma akan seperti itu gitu ya. Betul. Nah, kemudian biasanya nih balik lagi dah, nggak usah studi case nih, berarti udah nih selesai nih. Berarti lebih bagus sebenarnya dia biarkan berkembang secara organik ya. Ya. Maksudnya family order, family order itu berguna hanya untuk dongkrak pertama. Iya, betul. Aku pertama aja kan gitu. Dan ya semua kita nggak munafik lah ya ngelakuin itu gitu kan. Hampir semua seller. Hampir semua. 99,9% kayaknya gitu. Iya. Kayaknya iya. Itu 2% pasti. Enggak. 99,9% di circle saya ngelakuin itu. Nah, udah aman. Circle saya ngelakuin itu. Oke. Nah, biasanya nih kalau udah ngiklan nih, tadi udah di set nih budgetnya gitu kan. Kan nanti akan ketemu satu momen kita tuh mau scale up. Nah,
Kalau kayak Mas Yasin nih di titik kan pasti pernah lah di titik itu kayak seakan-akan kayak tuh segitu gitu aja ya kan. Orang itu kayaknya nggak bisa lebih-lebih gitu. Nah, kalau scale up pertama yang dilakuin apa? Kalau di tempatku ya, contohnya misal ngomongin iklan tadi ya. Kan contohnya kita kan? Pertamanya pasti ngiklan tuh budgetnya kecil dulu. Contoh cuma 20.000 lah kita kasih satu produk. Kalau udah bagus nih, contohnya naikin 100 naik bagus lagi ke 200 naik lagi ke 500, masih bagus. Kita kasih 1 juta, cuman mentoknya misalkan di 800.000, nggak pernah tuh nyampe 1 juta. Iya benar. Pernah kan kayak gitu pasti Om Abu. Benar. Kayak dia tuh nggak lebih dari angka itu tuh. Iya pasti. Awas nih rahasia nih. Bayar loh. Kenapa tuh? Nah, emang sebenarnya di marketplace itu yang aku pelajarin ya, makanya banyak seller juga yang tokonya agak banyak. Dalam satu orang itu bisa beberapa toko lah gitu. Ternak toko ya berarti. Iya, contohnya seperti itu. Karena emang kita tuh dikasih kuehnya juga sama si marketplace itu tersebut. Jadi nggak bakalan ada yang menang bener-bener menang, lainnya nggak ada yang kejual sama sekali. Dia doang gitu yang kejual. Kayaknya itu aku nggak pernah ketemu tuh sama yang studi kasus yang emang bener-bener brand ini paling di order tapi brand lain nggak pernah ada yang di order. Itu kayaknya walaupun produk sejenis. Walaupun produknya sejenis pasti. Jangankan sejenis, sama aja pasti dikasih porsinya masing-masing kalau menurutku. Sama tuh berarti kategorinya ya? Kategorinya sama, bahkan produknya sama. Misalkan produknya plek sama ya. Gitu. Om jual produk A, aku juga jual produk A. Oke. Dengan ini studi kasusnya harganya sama, fotonya sama. Iya, semua sama lah. Sama. Itu tuh kalau menurutku yang aku lihat selama ini aku jualan di marketplace ya. Ya itu emang ada batasannya kuenya. Nah nanti kalau di tempatku kenapa cara ngatasinnya gimana? Pertama pasti kalau teman-teman yang lain bikin toko baru itu biar dikasih kue lagi lah, kuenya dikasih ke dia lagi. Kalau nggak mau bikin toko baru ya produk yang udah mentok itu ya dipaketin sama suatu produk. Contoh. Om yang laku itu contohnya kaos kaki. Iya. Kaos kaki udah laku tuh, mentoknya setiap bulan pokoknya 3.000 pieces deh. Udah itu aja. Mau diapain, mau bla bla bla, nggak bisa. Udah nggak bisa nih kalau ngambil dari marketplace doang. Contohnya gitu ya. Nah, terus abis itu Om paketin sama biar ini ada penjualan lagi, paketin sama sepatu A. Nah, jadi keluar lagi kan. Tapi dia beli sepatu dapat kaos kaki itu. Dalam arti ya udah nggak usah dipaksa kalau masalah per SKU-nya, yang penting mendingan digituin, mendingan dipaketin biar dia keluar lagi di variabel lain. Jadi ada sebentar, itu berlaku nggak buat well known brand brand misalnya misalnya skincare deh yang paling gampang. Merek gitu. Merek A gitu. Dia kan kalau dia tuh akan di posisi itu juga nggak? Pasti, kalau menurutku pasti ada angka maksimalnya dia. Kecuali dia udah buka mata nyoba di sosmed lagi ya. Dalam arti dia spend di sosmed, terus abis itu spend di misalkan Google Ads misal gitu. Iya. Ya itu mungkin bakal naik lagi. Cuman nanti pasti ada maksimalnya sih menurutku. Dia akan terkunci di situ. Biasanya seperti itu. Biasanya ya. Cuman mungkin ada teman-teman yang lebih jago, pastinya banyak banget. Mungkin ada yang tahu caranya, tapi kunciannya lah gitu. Ini kan pribadiku ya, pengalamanku selama aku jualan sih nggak pernah sih ada yang sampai mendominasi segitunya gitu kayaknya. Sampai kayak di atas mulu gitu. Kecuali nggak tahu gua, bodo amat. Gitu dah. Iya. Oke, kita kasih persepsi yang nonton aja. Takut banget ya. Dari tadi pinggir jurang gitu kan. Oke. Udah, fokus. Balik, jangan yang pinggir jurang, pinggir jurang. Oke. Nah, terus jadi ada kemungkinan itu ya. Dan biasanya kalau Mas Yasin ngakalinnya atau treatmentnya dengan di combo hemat lah ya kasarnya gitu. Di combo hemat, terus kemudian biar yang ini tetap ini kebawa jadi yang baru nih gitu kan. Atau dibikin postingan lagi emang bundlingan. Jadi sepatu plus ini. Gimmicknya gratis sebenarnya udah kita masukin HPP-nya ke situ. Oke. Nah, kalau bicara iklan tadi kan juga ngaktifin iklan live. Nah, iklan live ini kan sebenarnya lebih ke boros. Iya, lebih ke traffic doang. Susah. Kalau menurutku, kalau di tempatku ya, di kategori produk yang aku mainin tuh hasilnya enggak arahnya bukan ke konversi, lebih ke trafficnya doang. Awareness ya berarti. Jadinya cuma entertain bisnis aja. Iya, jadinya ngelihat orang, produknya si punyaku
ada yang live-in nih lebih terpercaya, yang live-in langsung tokonya bukan si afiliator misal seperti itu. Jadi lebih nih kayaknya lebih proper deh si toko ini dibanding toko sebelahnya gitu. Tapi kan sekarang saya sih nggak tahu ya, saya pernah perhatiin ketika brand live ada loh. Apa tuh? Affiliate-nya yang live gitu. Yang muncul malah affiliate-nya. Di tokonya tuh begitu, atau orang lain lah bukan dari tokonya. Nah, itu tuh kenapa bisa kayak begitu tuh kejadian tuh? Kalau algoritmanya yang bikin begitu atau gimana? Kalau setauku kalau kitanya yang live sebagai toko pasti yang tokonya dulu yang dimunculin. Kecuali afiliator sama afiliator, nah itu bisa saingan tuh, tergantung GMV produknya. Kalau GMV produknya yang si A yang lebih bagus, yang B yang nggak ditampilin. Tapi kalau GMV B-nya yang lebih bagus, yang A turun, yang B-nya naik gitu. Tapi dengan catatan si tokonya nggak nge-live. Kalau tokonya live biasanya tokonya tetap sih kalau yang aku lihat ya. Nggak tahu kalau Om Abu pernah ngelihat tokonya kalah sama afiliator gitu. Nah ada sih, katanya pernah ada muncul gitu. Kalau kayak gitu coba, kalau saranku ya mendingan kalau punya RM ya ditanyain aja apakah emang algoritmanya sudah berubah atau enggaknya, kan kita nggak tahu ya. RM ini dia adalah account manager lah yang bantu manage. Dedicated account, orang lah. Iya betul. Ya di marketplace yang dia untuk satu brand gitu. Iya, biasanya tuh di kategori mall. Iya. Kalau mall biasanya dapat itu kan gitu. Lumayan lah potongannya juga. Iya. Oke. Nah, iklan live itu berarti buat awareness. Ya. Panennya itu biasa berapa lama setelah itu? Atau dia cuma dia banjirin traffic aja masuk gitu? Nah, kalau aku karena aku fokusnya di produkku itu sukanya jadi awareness doang. Oke. Jadi aku nggak mau spend budget banyak. Udah maksimal segitu aja. Ya sesuai batas minimal berarti. Aku nggak mau naikin karena ya emang tugasnya bukan buat konversi, kecuali iklan produk emang tugasnya buat konversi. Jadi segede-gedenya aku mau tambahin. Gitu sih. Kalau di tempatku. Iya. Oh ya, satu lagi nama aku. Iya apa tuh? Yang friend order. Nih biar bersih nih ya. Boleh friend order, cuman pastikan kalau produknya kualitas. Jangan produknya abal-abal di friend order. Iya bener loh. Nah itu yang bikin kecewa customer. Kalau kalian udah yakin produknya bagus, bisa ngelawan banyak kompetitor kalian, itu nggak apa-apa menurutku ya. Itu kan sebagai stimulus customer mau order. Tapi kalau ketika kitanya udah produknya mah black ketek gitu ya. Iya, kayak rambut saya kan, mereka kayak gini. Ya, tapi kita ngulasnya terlalu lebay gitu ya. Itu akhirnya kalian membohongi customer dan akhirnya nggak berkah. Udahlah. Bisnis mah yang benar-benar aja lah. Betul. Kesian kita yang seller benar, akhirnya jadi kena. Betul. Jadi muncul anekdot itu jualan di online mah nipu semua. Itu sampai sering di bagian ya itu banyak sih bagian customer yang bilang kayak gitu juga ada sih, udah mulai. Gitu ya? Iya. Jadi kayak ngomongnya jangan beli di sinilah, di sini mah penipu semua contoh gitu sellernya. Iya. Padahal mah 1-2 orang doang yang bikin rusak nama. Tapi jadi akhirnya kemana-mana. Nah, numpuk lagi inget nih. Aduh, numpuk lagi inget. Ini pernah ada satu case mungkin pernah dibahas di grup Telegram juga kali ya, atau di Zoom-nya juga pernah dibahas. Jadi jadi kayak dia tuh bingung, iklannya tuh kayak selalu cepat habis. Jadi sampai ada asumsi ada yang ngeklikin nih. Ada yang ngeklikin nih gitu. Tak gitu biar iklannya cepat habis gitu budgetnya gitu. Ya. Ada nggak? Atau pernah nggak dapat case begitu deh? Menurutku ya. Iya. Kalau emang bener itu terjadi. Iya. Ya securang-curangnya orang, kalau kita udah rezekinya udah dikasih sama Allah mah gak bakal ketukar. Sungguh wise sekali jawabannya, tidak menjawab kan? Tidak menjawab tapi saya takut. Iya. Pokoknya nanti ini omongan off the record aja kalau ini nanti gitu. Iya. Tapi ada yang ngomong kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu kan. Ada yang ngomong kayak gitu Om. Cuman aku selalu kalau emang sampai separah itu, kayaknya bakal banyak seller yang tumbang ya. Tumbang deh. Tapi kan enggak juga kok, brand-brand besar yang emang iklannya 24 jam tetap hidup, karyawannya tetap banyak, gajinya gede-gede. Berarti kan coba dilihat dulu internalnya apakah udah bener apa belum. Iya. Jangan dari dalam. Jangan salahin eksternal dulu, internalnya dirapihin dulu, guys. Iya, aduh. Saya termasuk ya. Iya. Saya nggak bilang tidak lain, bilangin diri sendiri. Iya, bilang mengingatkan. Iya. Ya, jadi ada anekdot begitulah ya. Dia yang gemeter jawabnya bingung. Saya takut. Biar aja gue tembak deh tadi gitu. Oke. Nah, kalau misalnya iklan ketika puasa, dia kan biasa makan
Kalau berarti kemarin lah ya puasa. Saya nggak tahu lah ya kalau hobis itu ada momen nggak? Ada momen, cuman bukan yang kayak fashion atau apa ya. Maksudnya kayak kalau fashion kan setiap puasa liburan lah. Ya setiap kayak Idul Fitri terus Natalan itu kan pasti naik-naikan tuh. Iya. Terus abis itu mungkin standar. Nah kalau di hobis tuh lebih ke ya normal flat aja sih, flat aja. Dia naik tapi nggak naik yang banget gitu, nggak kayak grafiknya nggak gini dia nggak eksponensial gitu ya? Nggak, dia paling cuma segini doang, nanti baru gini rata terus turun lagi ke standar kalau yang aku alamin ya. Tapi pernah nggak handle yang kayak begitu? Yang kayak pernah ya, yang fashion ya, berarti bicara fashion sering ya. Spare part mobilku tuh termasuknya yang musiman. Iya, puasa ya? Bukan. Kalau mau puasa bukannya naik ya? Bukan, kalau aku lebih karena musim hujan. Waduh. Ada lagi nih. Iya, gitu. Musim hujan. Udah, pokoknya nggak usah ngomongin produk ya. Iya. Saya nggak mau nih. Oke. Tapi Double Date ada peningkatan begitu? Enggak juga. Tapi enggak yang kayak eksponensial gitu. Enggak pernah. Pasti kalau di tempatku kalau hobis gitu ya biasa aja. Oke, jadi eksponensial itu maksudnya dia grafiknya itu naiknya kan biasa kayak ada naik begitu data, naiknya gitu tuh. Nah, kalau eksponensial tuh dia ngebut gitu. Iya, langsung. Dia nge-shoot gitu, meroket dia tuh. Enggak selalu seperti itu sih gitu. Itu biasanya mungkin di fashion sama perawatan tubuh kali ya, wajah dan tubuh biasanya begitu. Iya, lebih cenderung pasti ya fashion sih yang sama yang perlengkapan gitu. Sekolah. Iya kemarin tuh. Iya. Teman-teman saya juga. Iya, saya puasa 3 bulan. Gara-gara orang pada beli sepatu. Orang nggak beli dulu itu. Nah, Mas, gue pernah ada lagi nih case juga menarik. Oke. Case menarik di salah satu brand yang gue baru kembangin lah. Nah, nggak pakai iklan. Oke. Tapi penjualannya luar biasa. Berarti branding pengaruh nggak di sosmed? Lo coba aku ituin ya. Harganya tapi bagus. Maksudnya kompetitif? Apa malah bahkan di bawahnya? Di atas. Malah di atas. Iya. Tapi tetap oke. Oke. Brandnya itu emang udah baru brandnya. Oh, brand baru. Belum setahun. Baru mau setahun malah. Dalam 1 bulan satu produk yang ngelihatnya sampai 12.000 lebih tanpa iklan. Ayo, gua kasih nih case-nya nih. Oke. Branding possible nggak? Pengaruh nggak? Tapi produknya benar-benar nggak ada yang make atau semuanya ada? Kompetitor general. Kemeja perempuan. Ayo, kurang general gimana tuh? Semuanya ada yang jual juga produk yang sama atau nggak ada? Enggak. Kalau bilang kan itu berarti lebih ke tes ya. Jadi dia kayak saya nih bikin brand sendiri nih dengan tes brandnya gitu kan. Nah, ada case-nya begitu. Saya nginget ngiklan cuma sekali 200.000. Voucher kagak ada. Ayo, branding pengaruh nggak? Bisa jadi pengaruh nggak itu? Kalau menurutku itu kekuatan produknya pertama. Nah makanya produknya itu kompetitor lain ada nggak yang jual sama persis produk itu? Nggak ada lah, karena brand kan. Berarti kekuatan produknya dulu pasti. Kalau brandnya emang benar-benar ini ya. Kalau brandnya udah make KOL dan sebagainya, nggak pakai kan? Nggak pakai. Nah, baru kemarin pakai. Nah, yo. Berarti ini kekuatan produk Om, jujur ya. Oke. Karena aku ada studi kasus juga. Nah. Jadi ada skincare nih. Iya. Tiba-tiba bagus. Shoot gitu kan? Ternyata yang lain, contoh beningin dengkul, beningin ini sikut nih yang kan dia niche ya, niche. Iya, ternyata dia beningin ketiak misal gitu. Contoh ya. Kan yang lain belum pada main nih. Dia tiba-tiba main. Iya. Ya akhirnya nggak usah pakai KOL dan sebagainya karena produknya disukain, emang keresahan semua banyaknya masyarakat ya pasti dibeli akhirnya. Jadi gue notes kalau gitu gini. Kalaupun gak ngiklan tapi asal produknya jadi solution, itu bisa naik. Kemudian asal produknya itu teroptimasi dengan baik, ya kan, itu juga naik dari foto lah gitu ya. Dan terakhir kalau brandingnya juga mumpuni, itu juga bisa naik. Iya betul. Tanpa iklan. Ini bicara organik kan berarti. Iya betul. Nah, tapi akan seberapa lama itu akan begitu terus? Sepengalamanku ya kalau nggak di maintenance dengan baik, dalam arti nggak ada penambahan ya. Kita nggak ngomongin penambahan tuh apa? Penambahan tuh misalkan bukan. Contohnya ya Om kan pengennya organik atau ada iklannya? Katakan organik lah, sampai di level mana organik itu bertahan? Bisa bertahan. Kalau Om benar-benar bikin video produk.
semuanya share ke affiliate produknya. Itu nggak usah ngiklan bisa sebenarnya. Ini nggak pakai affiliate loh dia. Nah misalkan enggak kan, berarti Om harus biar settle-nya atau nggak mau scale up lagi ya, caranya kayak gitu. Berarti organiknya kayak videonya dijalanin, live-nya dijalanin, ke affiliate-nya dijalanin. Terus abis itu voucher? Ya boleh, itu boleh. Ya akhirnya yang dimainin bukan fitur iklannya, fitur lainnya di marketplace itu. Gitu kalau mau nggak ngiklan sama sekali. Cuman kan kebanyakan orang males ya ngurusin kayak gitu-gituan. Cuman ternyata ya tinggal 2 pilihannya, mau ngiklan dengan konsekuensinya begini gitu kan. Nggak usah ngikut fitur-fitur lain, atau nggak mau ngiklan tapi fitur lainnya dimainin, ya kayak broadcastnya dimainin, flash sale-nya dimainin. Itu kan banyak sebenarnya dari situ-situ. Terus produk mungkin ya kalau produknya termurah ya masukin ke produk termurah. Misal kayak gitu. Jadi kan sebenarnya banyak corong-corong traffic lah di marketplace itu sebenarnya. Bukan cuma iklan. Iklan itu cuma stimulus aja kan sebenarnya, stimulus traffic gitu. Orang itu suka salah kaprah. Saya juga baru ngeh kemarin. Ternyata iklan itu bukan melulu bicara soal penjualan, tapi mendatangkan traffic. Iya betul. Orang beranggapan, nah ini salah apa enggak nih saya nih? Orang beranggapan iklan udah pasti ada penjualan. Salah apa enggak itu? Atau kurang tepat? Salah. Salah. Enggak emang. Ya jujur-jujuran aja ya. Ketika ngiklan, ya tadi balik lagi, kalau produknya nggak siap diiklanin ya pasti boncos. Kejual, cuman boncos tetap. Jadi iklannya 100.000, harga produknya cuma 80.000, misal contoh kayak gitu. Ya kejual mah kejual, cuman nggak jadi profit, jadinya cuma boncos doang. Gitu. Boncos itu rugi maksudnya kalau nggak paham. Rugi. Jadi katakan iklan itu 10.000 dipakai, barangnya harganya cuma 15.000 lah gitu. Ya 10.000 udah habis kepake di situ kan, gitu. Betul banget. Udah 5.000 mah nggak mungkin ada profit di situ. Ya pasti dong. Iya, kecuali barangnya cuma 100 perak harganya. Cuman ya emang gitu sih, kebanyakan seller mikirnya iklan tuh pasti profit. Iya bener sih kalau emang produknya udah teroptimasi, ataupun kalau produknya beda sendiri, atau juga kalau produknya paling murah. Iya pasti itu jadi bisa begitu. Langsung laku bisa. Cuman kalau nggak ada 3 aspek itu kayaknya pasti boncos gitu. Benar-benar 3 aspek tuh berarti tadi apa aja? Kalau nggak dioptimasi. Terus tadi kalau nggak termurah. Yang ketiga tuh tadi optimasi apa? Iklan? Bukan. Kalau iklan biar laku kan? Iya. Biar langsung laku gitu. Ya itu. Aku malah ingatnya cuma 2 tadi tuh. Iya 2 itu kayaknya. 2 ya, berarti 2 tadi tuh. Kalau nggak harganya termurah, kalau nggak produknya udah teroptimasi. Kalau nggak di 2 itu biasanya boncos. Satu lagi, kalau produknya beda sendiri ya, kayak Om tadi kasusnya kan produk Om nggak ada yang jual. Iya. Ternyata produk Om disukain masyarakat, mungkin karena motifnya bagus. Jadi kayak apa enggak motifnya ke Korea-Koreaan yang lagi viral-viral. Iya. Akhirnya kan ini yang kayak kemarin gue tonton emang sih nggak persis bang, emang sih nggak sama tapi persis kok, gue suka ini. Nah akhirnya gitu. Nah jadi kalau misalnya mau jual di online tuh sebenarnya gampang karena toko. Jadi bukan omongan, anekdot atau omongan kalau buka toko di online tuh enak karena 24 jam 7 hari 365 hari nggak mati kecuali lagi maintenance. Itu adalah benar. Cuma yang jadi problem adalah kita salah ngurusin tokonya. Iya, itu yang banyak kurang kejadian. Tepat kali ya. Kurang tepat. Salah ya, kurang tepat kali. Bodoh amat. Karena yang disalahin ya begitu, gitu kan, asumsinya kan kayak jual online nih boncos gitu. Nah, dan sekarang bicara jual online tuh udah nggak lagi bicara, tadi kan kita sempat ngobrol ya, discuss di luar gitu kan. Bicara online itu udah nggak lagi semurah jual offline. Iya. Malah bisa lebih mahal gitu kan. Karena makanya pentingnya optimasi itu untuk menekan biaya iklan salah satunya kan. Betul. Dari mulai rating sampai bahkan ada beberapa seller yang saya lihat di marketplace tuh dia sampai si customer sendiri lah ya ngomong, "Iya nih suruh rubah bintang biar dapat voucher, ternyata malah begini," gitu. Karena memang dia kejar itu kan ternyata. Optimasi rating itu penting. Iya, gitu. penting banget. Nah, jadi nggak melulu, sebenarnya gampang, cuma ininya aja lah kurang konsepnya, yang basicnya kadang orang lupa fundamentalnya berarti kan. Iya betul. Yang salah. Betul. Dan itu banyak yang begitu. Banyak banget. Nah, yang jadi problem selanjutnya adalah saat ini ketika bicara naiklah admin fee,
Sampai prediksi saya mungkin sampai di 20% bisa. Bahkan Mas Yasin tadi bilang mendekati gitu kan. Jangan dikasih ide, Om. jangan dikasih ide. Udah yakin gua sakit hati banget. Sakit Agak apa-apa. Tapi pokoknya dia akan naik gitu kan. Secara histori dia memang seperti itu. Dia akan naik. Selalu. Akan seperti itu kan gitu. Nah, orang tuh nggak fokusin ke optimasinya gitu. Akhirnya kan kayak kok jadi lebih boncos, kok jadi begini, kok jadi begitu. Dan itu umum terjadi di teman-teman yang jualan gitu kan. Gitu. Ada yang kesian baru jual, mungkin dia ide jual kerupuk, jual online gitu kan. Akhirnya perang harga, jeret, jatuh. Iya, betul. Kan. Nah, sebenarnya even foto kerupuk aja dibikin bagus juga gampang kan sekarang. Ada AI kan sekarang. Iya. Minta ke ChatGPT bisa kok. Iya, berubah backgroundnya. Coba buatkan kerupuk ini dimakan bule dari Jepang gitu misalnya. Bisa aja ChatGPT buatin. Tapi dia bermasalah nggak di posting di sampai saat ini sih enggak sih, aman sih. Sampai saat ini aman. Even di TikTok ataupun Shopee itu nggak ada isu ya. Enggak ada. Nah, tuh bisa murah itu biayanya ChatGPT walaupun setelah masukin 6 apa 7 kali result harus nunggu lagi besok gitu kan. Bersabarlah kalau ada kan gretongan. Kan ada Gmail-nya banyak. Oh, iya benar. Oke. Nah, nah, kalau misalnya kita konklusi lah dari atas sampai bawah berarti kita bicara optimasi. Tadi itu judul. Oke. Bener ya? Foto. Sebelum iklan berarti ini. Iya, judul, foto, deskripsi. Nggak sembarangan, nggak kayak ini gitu kan. Terus video produk. Iya, video produk. Terus nama produk, nama save-an produknya. Iya, betul. Save fotonya lah biar gitu masuk SEO. SEO ya. SEO itu Search Engine Optimization atau optimasi Google, kayak gitu kan. Betul. Ya. Setelah itu baru harga. Di case-nya Mas Yasin malah harga lebih tinggi daripada kompetitor. Iya, wajib kalau di tempatku. Oh, wajib. Malah. Untuk tim ya, sebisa mungkin wajib. Saya suka itu. Setelah itu baru iklan dengan segala treatment before iklannya dan itu kemudian iklan. Ya. Dan itu biasa dipantau berapa lama sekali iklan tuh? Sampai harus dirubah kan kalau kayak GMV Max itu dia ada momen learning phase-nya gitu kan. Sekitar 2 minggu kan. Nah, itu biasa di proses itu dipantau itu berapa lama sampai dirubah lagi. Oke. Kalau di tempatku ya itu tuh biasanya 3 hari aku pantau tuh. Pokoknya misalkan ada produk baru terus aku iklanin baru nih. Itu aku pantau 3 hari bagus atau enggak. Tapi aku biasanya langsung ke GMV ROAS, yang GMV Max ROAS. Oh, yang kita set sendiri ROAS-nya. Aku nggak pakai yang auto. Nah, terus abis itu ketika 3 hari itu misalkan nggak bagus, dalam arti nggak sesuai ROAS yang kita inginkan. Penjualan atau budgetnya? Penjualannya. Oke. Nah, ROAS-nya nggak sesuai nih sama yang kita targetin. Biasanya aku turunin. Karena biasanya nggak nyepen ternyata nggak disebarluaskan karena kita ketinggian diturunin berarti dari 5 ke 3 misalnya contoh gitu. Seperti itu. Oke. Oh gitu. Oke. Jadi dioptimasi setelah 3 hari dilihat lah ya gitu. Berarti ini dong nggak sesuai dengan arahan minta 2 minggu. Ini kan, suka-suka kita. Oh ya kan. Kita juga diarahin ngeluarin duitmu. Iya bodoh. Oke, 3 hari gitu kan. Setelah ini diturunin nanti baru dioptimasi lagi. Iya betul. Gitu kan. Nah kalau saya mau nanya dulu deh biar yang lain biar sekalian ngikut gitu. Biasa baru posting budget berapa? Biasanya aku. Iya. Kalau harga produknya murah, aku di bawah 20.000. Produk murah tuh contohnya di bawah. Iklan harian ya berarti? Produknya 50.000 contohnya. 50.000 ke bawah itu biasanya aku budgetin 20.000 ke bawah. Oke. Tapi kalau misalkan 100.000 ke atas biasanya aku taikin dari ke 30 sampai 50.000 sehari aku cobanya. Oh, that's why dia itu ada tulisan rekomendasi sekian gitu ya. Iya, betul. Mungkin karena itu ya. Oh, oke. Nah, terus setelah itu dipantau lah beberapa hari, 3 hari dipantau. Itu biasanya diturunin terus di set lagi nggak modalnya? Gitu enggak, aku set modalnya biarin aja dulu segitu aja sampai dulu. Sampai nanti lihat apakah benar dia berjalan atau enggaknya. Baru nanti kalau emang udah berjalan naikin pelan-pelan sih modalnya sampai tak batas biasanya gitu. Oke. Nah, batas. Berarti benar kan goalnya itu sebenarnya traffic dulu kan? Iya, pasti. Nah, itu Mas Yasin aja ngelakuin itu. Yang lain lain ketinggalan. Iya. Nah, ketinggalan. Iya, oke. Nah,
kemudian semua udah di set, apa semua udah rapi semua gini kan. Yang dijaga lagi apa biasanya? Setelah ini udah beres nih semua nih. Udah iklan udah di set, udah dioptimasi, udah di apa. Selanjutnya yang dijaga apa biasanya? Yang dijaga biar tetap segitu atau mau biar tetap bagus lagi? Biar tetap bagus, dan berarti bagus kan biar nambah, biar ini, biar itu. Ya itu kalau mau tetap bagus aja ya dipantau tuh sama CS-nya. Jadi kalau CS-ku tuh setiap hari laporan. Oh, hari ini bintang 1 bintang 2-nya ada ini ada di produk A, produk B, produk C. Berarti ada yang salah tuh di produk A, produk B, produk C. Oh, langsung internal ngecek gitu. Iya, langsung. Wah, keren gitu. Jadi biar kedepannya lagi hilang gitu sampai kan? Ya orang-orang itu kecewa lagi gitu. Gitu sih. Terus kemudian yang kadang-kadang juga suka, kita nggak juga inilah ya, kadang suka lupa packaging. Packaging itu perlu dihias-hias nggak? Kalau di hobis mungkin yang penting aman. Nggak terlalu. Iya, kalau di tempatku, kalau yang kategori hobis kayak otomotif gitu nggak terlalu. Yang penting aman aja lah. Nyampe tuh aman, nggak retak, nggak pecah, nggak beda warna, nggak beda ukuran lah, intinya gitulah. Nggak pakai gimmick-gimmickan. Nggak pakai gimmick-gimmickan. Mungkin tapi kalau di product fashion ya. Oh iya. Karena ya itu lawannya tuh udah big company banyaknya kan, dan terus udah pinter-pinter. Aku bilang di kategori itu tuh udah pinter-pinter semua. Dan lumrah sih barangnya kan gitu kan. Dan jadi mainnya di packagingnya harus ada, dibuka langsung dapat voucher. Wah, gitu. Wah, iya, gitu. Ada kapsulenya nanti. Iya. Oke. Nah, kemudian berarti CS akan terus pantau tuh ya. Ya, dia akan terus memantau, ngelihat ratingnya seperti itu gitu kan. Kemudian setelah ini udah beres nih, satu SKU ini udah beres. Nah, Mas Yasin akan tambah lagi SKU baru tuh di kondisi seperti apa? Nah, itu aku selalu nambah. Makanya kalau di tempatku tuh udah bagus, udah maksimal, contoh ya, udah maksimal nih. Ya udah, tim risetnya kan tim yang admin marketplace itu kan ngeriset produk juga ya. Iya. Admin marketplace itu. Tapi kan admin marketplaceku itu cuma tugasnya itu posting sama riset doang, sama bikin modul. Oke, sorry. Admin, kalau saya nangkepnya admin tadi itu tuh yang balas CS di customer service. Ternyata CS itu CS ya, di kalau tempatnya admin itu yang ngurusin toko lah, ngurusin toko. Oke. Nah, itu dia udah siapin tuh, ada beberapa list tuh, nanti Mas nih ada produk ini baru naik nih A, B, C, D. Wah, kira-kira yang bagus yang mana nih? Dia ngasih tanggapan kan kayak, oh ya udah, habis itu aku meetingin berdua tuh kayak ini kayaknya bagus nih produk B ini. Nanti tugasku sebagai owner ya cari barangnya, gitu. Berarti udah nggak pusingin lagi soal HPP ya, karena udah ngeset itu kan, modul itu kan udah ada. Iya gitu. Betul. Gitu sih. Nah ini pentingnya buat teman-teman seller adalah bikinlah itu kayak napak tilasnya lah. Iya, betul. Napak tilas itu penting gitu kan. Kadang-kadang kita kan bingung ya, kok ini bisa begini ya kemarin? Gimana ceritanya gitu. Benar. Itu napak tilas itu penting. Kalau di Mas Yasin kan setelah, jadi awal ceritanya mungkin dari adminnya dulu berarti ya. Iya, adminnya dulu riset produk. Baru diskusi sama Mas Yasin. Approve nggak? Iya, gue bongkar nih manajemennya. Enggak. Terus jangan dong. Terus udah diskusi cocok. Iya. Dicarilah barang. Oke. Karena udah gak pusing lagi HPP kan, bodo amat. Kemudian setelah barang datang, ngobrol sama tim, berarti tim dipanggil kan. Tim CS, tim purchasing, sama semua lah yang terkait itu, konten semua gitu. Dikumpulin, baru naik pos. Ya, biar gue bongkar. Baru setelah itu naik pos, harga baru bermain di belakang adminnya lagi gitu ya. Iya, begitu terus. Iya, soalnya yang aku tangkep, jadi gini teman-teman, kalau bisa ya, nggak semua orang, aku bilang nggak semua orang bisa jalanin ini, nggak semua orang cocok sama yang aku jalanin. Iya. Kalau nggak usah ngeluh sama biaya admin menurutku. Iya. Makanya saya begitu ngeluh. Mohon maaf ini. Iya, saya emang nyindir kamu. Baik, terima kasih. Maaf. Iya, nggak bercanda ya teman ya. Iya. Biar seru aja ini. Iya. Nah, sebelum itu naik, lebih cepat kita berkembang. Sorry. Iya. Berkembang tuh gimana maksudnya? Dalam arti yaitu jangan pernah puas kayak satu produk ini udah laku, udah aja kita jalan-jalan sebagai owner ya, jangan sampai seperti itu kalau menurutku. Oke. Sebelum itu dikejar sama biaya admin, ya kita udah nyiapin 2-3 barang lagi biar yang nyokong toko kita tuh, bisnis kita tuh ada beberapa barang. Jadi ketika biaya admin naik, kita nggak terlalu tersakiti. Karena sudah tercover sama yang lain gitu. Tapi kalau biasanya teman-teman yang biasanya sakit hati karena biaya admin, karena dia udah puas, terus habis itu dia nggak pernah optimasi lagi, nggak pernah riset produk lagi, ketika naik
ya dia malah nyalahin eksternalnya, bukan internalnya. Sebenarnya internalnya ada yang bisa dirapihin, menurutku seperti itu. Jadi akhirnya maaf ya, munafik akhirnya kalau menurutku. Jadi dia nyalahin eksternalnya dulu ketimbang dirinya sendiri. Iya, jangan internal tim deh, diri sendiri dulu aja. Dari kemarin ngapain aja sebulan. Itu kan naik per 6 bulan ya biasanya ya. September awal tahun sama Juni ya, atau September ya, Maret sama Februari gitu-gitu kira-kira. Pokoknya 1 tahun 2 kali kan. September atau Oktober gitu dia. Contoh lah hitungannya 6 bulan sekali lah ya. Iya, 6 bulan sekali. Ya itu kan sebenarnya 6 bulan sekali itu kan kita bisa ngedevelop sesuatu gitu. Luar biasa, bijaksana sekali. Iya. Bijaksana di podcast sekali. Di podcast, bukan di podcast agak begini gitu kan. Ini bagi Mika. Tapi dari sini Mas ya, gue belajar satu hal. Kalau ternyata konsepnya Mas Yasin dalam bisnis itu mirip ngutip nih, kalau nggak salah ngutip omongannya Timothy Ronald. Aduh. Timothy Ronald. Jadi dia bilang gini, kalau nggak salah ya, koreksi nih yang nonton apa, mudah-mudahan Mas Timothy juga nonton gitu kan. Kalau nggak salah dia pernah ngomong gini, nggak ada bisnis yang bisa autopilot. Karena kalau gue lihat bicara manajemennya, Mas Yasin tuh tetap involved di situ. Iya. Nggak yang di lepas tangan banget gitu. Iya, lepas banget gitu. Ternyata memang bisnis itu nggak bisa autopilot. Dulu jujur, gue beranggapan bisnis itu bisa autopilot. Iya. Owner jalan, bisnisnya kemana bisnisnya gitu kan. Jadi tapi makin kesini makin kesana jadinya, tim berantakan. Ternyata memang owner itu mesti tetap in charge di situ walaupun di persentase yang kecil. Iya betul. Untuk ngejaga alurnya itu gitu ya. Iya. Ini dia. Kapal kan perlu nahkodanya ya. Sedap sekali. Nggak jalan sendiri ya. Iya, jangan biarkan nahkoda dari dalam. Takut salah belok nanti. Itu dia. Ya emang kalau mungkin teman-teman banyak yang timnya udah pinter banget. Ya cuman sepinter-pinternya dia, ya sama bisnisnya tetap kita yang pakai hati. Dia cuman pakai presentasi gitu. Karena DNA-nya itu ada di ownernya. Betul. DNA itu ada. Kalau riset kan pakai hati. Ini kayak oke banget deh. Iya, ini kayak begini. Tapi kalau tim kan ya sesuai sama job desk sama KPI-nya aja udah gitu. Dia akan bekerja di sih. Kebanyakan seperti itu. Walaupun mungkin teman-teman ada yang timnya emang udah itu ya intim banget gitu ya. Ya itu bagus, cuman tetap kok pasti ada hal yang berbeda ketika ownernya emang bener-bener yang ngulik atau enggak yang ngeriset itu ada lah gitu, pasti ada perbedaan. Berarti dapur masih dipegang sendiri? Dapur mana nih, maksudnya bagian apa nih? Dashboard? Enggak sih. Udah enggak? Kalau aku cuman menentukan produk yang mau diposting lagi. Supplier dipegang sendiri? Pertama pasti aku yang kayak meetingin, kayak ketemu, kita dealing dulu gini-gini itu. Nah nanti ketika udah selesai ya aku kasih ke tim purchasing. Intinya udah purchasing sama supplier. Berurusan. Cuman di situ di grup itu ada aku, jadi tetap yang berurusan si purchasingnya. Yang dipegang sama Mas Yasin sendiri apa masih benar-benar dipegang nggak dilepas? Pasti kan ada kan? Penentuan HPP enggak juga, purchasing udah belanja. Aku udah bikin tabel ya sih kayak berapa persen. Berarti lebih ngejaga DNA-nya ya kalau gitu. Sama ya aku lebih ke yang suka ya itu ketemu kayak Om Abu, teman-teman yang lebih bagus dari aku ya, lebih pinter, lebih jago, lebih tajir melintir kayak Om Abu nih. Buset. Mobilnya udah 10. Buset, kapalnya 2. Kagak ada ya. Itu Hot Wheels semua, bohong. Iya. Sini gua pengalaman soalnya itu. Iya. Nggak, akhirnya ya aku lebih tepatnya lebih ke ya buka relasi baru aja sih Om. Jadi itu di level selanjutnya adalah itu ya. Ya kalau aku ngerasanya silaturahmi. Betul. Enggak ada bukan networking. Silaturahmi. Enggak ada niat walaupun masuk gitu kan, masuk dikit gitu. Oke. Nah, terakhir kalau gitu Mas, saya mau nanya. Siap. Yang harus dilakuin atau misalnya sebagai orang yang mau mulai bisnis. Apa sih yang harus dilakuin pertama? Sampai maksudnya tuh kayak mereka tuh harus ngapain gitu. Ini saya mau bisnis nih. Mereka harus ngapain? Oke. Biar nggak salah langkah gitu. Oke. Ini aku coba tanya dulu. Orangnya punya uang, maksudnya dalam arti punya privilege, punya modal atau enggak? Ya kita punya modalnya dikit lah, maksudnya dikit atau banyak modal? Iya, kita realita lah, modal terbatas. Terbatas ya. Nggak bisa diulang. Pelornya cuma segitu aja. Ayo. Oke. Bisa. Yang pertama menurutku ya, pastinya cari komunitas yang tepat dulu. Dalam arti komunitas nggak harus yang komunitas banget. Maksudnya cari circle yang emang bener-bener circle itu emang bisnis, ataupun kalau nggak bisnis setidaknya yang suportif banget lah. Kalau kita mau ngapain, dia teman-teman tuh pasti bilang, oh iya coba aja, siapa tahu bagus nih. Oke. Nah
Jangan pertama itu menurutku cari circle yang paling tepat. Dalam arti tepat itu yang suportif aja. Tapi kalau bisa yang sesuai sama yang mau kita jalanin ya, kayak bisnis online ya kita ketemu sama komunitasnya. Karena itu buat bahan bakar kita lah, semangat kita maksudnya. Vibe-nya juga gitu kan. Kok dia mungkin lebih muda tapi tenaganya gini banget ya, apa enggak tujuannya besar banget ya, kok ini orang lebih berumur tapi masih mau belajar ya, itu kan akhirnya kita ada triggernya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini aku habis ngisi juga di suatu universitas ya, aku juga bilang ke mereka ketika modal yang nggak ada, berusahalah dulu dari yang modal paling minim dan bisa dijalanin, yaitu berarti bisnisnya bisnis affiliate dulu. Jujur sekarang iya kalian nggak mungkin lah dari 10 anak muda atau enggak orang tua pasti 9 orang punya HP semua. Bisa 2 lagi HP-nya. Bisa 2. Belum tentu lunas tapi. Iya. Oke. Itu kata om aku, saya coba ngasih. Yang diajarin Mas Yasin. Terus akhirnya ketika kalian udah punya modalnya kan minim banget ya, handphone ya udah hampir semua orang punya gitu. Nggak harus ya HP yang mahal itu nggak perlu, HP yang murah banget juga nggak apa-apa. Jalan aja dulu, ketika kalian udah punya ke-trigger dapat komisi, misal komisi 10% dari harga 100.000, 10.000, itu pasti akan numbuhin, bisa ya. Nah ketika itu ada rasa bisa ya, kalian pasti bakal ngulik. Pertama nguliknya gila-gilaan pasti karena udah punya rasa kayak gitu. Akhirnya kalian nanti dengan berjalannya waktu ya itu ketemu lagi sama komunitas afiliator. Abis dari afiliator modal udah kekumpul, ya jadi seller nggak apa-apa. Karena jadi seller sekarang berat jujur. Iya. Pertama kita harus modal karena pengiriman maunya 1 hari kirim. Dikata gimana? Iya kan, pengiriman maunya 24 jam langsung dikirim, nggak mau besok langsung kena PL pelanggaran. Infus nih, vitamin C, waduh tetep packing. Kalau belum diinfus belum berhenti kerjanya. Lanjut. Iya, jadi sebenarnya sekarang sih dengan banyaknya teknologi seperti ini sih banyak banget yang bisa itu. Tapi kalau kita ngomonginnya bisnis terus online di e-commerce ya udah pasti kalau aku ngarahin kalau yang modalnya minim mendingan jadi affiliate. Uang yang minim itu dibelikan sampel produk. Sampel produk harga 100.000. Bikin tuh produk itu sebisa mungkin 10-50 video tuh. Pasti ada konten iya. Mau kontennya sambil masak, mau sambil nyuci piring, serah lah. Pokoknya kontenin aja. Pasti kalau setiap hari itu diulik, pasti bakalan pecah telur dan bahkan bisa tiba-tiba meledak, kita nggak tahu rezekinya gimana. Iya, setelah itu baru jadilah seller. Nah, habis itu ya afiliatornya jangan ditinggalin, tetap ya udah afiliatornya kasih ke orang, dalam arti kasih ke tim. Nah, berubah jadi seller kan ada tingkatannya, ada dropshipper menurutku ya, tingkatannya itu ada dropshipper, reseller, distributor, supplier. Boleh brand ataupun importir ya terserah lah, intinya itulah. Jadi ada levelnya juga sebenarnya. Oke. Menurutku. Oke. Gitu. Walaupun nanti yang tadi disebut itu semua akan jatuh, tinggal satu yang di atas kan. Ya kayaknya sih seperti itu. Tapi semangat dulu. Tetap semangat. Iya. Jangan menyerah. Iya betul. Nah gitu. Oke. Jadi kayak begitulah ya. Nah tadi tuh semua yang di-share Mas Yasin itu jujur, itu sebenarnya udah kayak kelas workshop. Emang ya? Iya. Bayar berarti. Ini konten eksklusif ini berarti. Iya, udah kayak kelas workshop. Dan jujur, sebenarnya tuh saya lagi mau ngundang Mas Yasin sama satu lagi, yang itu tuh. Yang mana tuh? Yang sana. Ada tadi yang kita bahas, yang buka-bukaan isi itu. Itu mah the best. Iya, itu. Saya mau ngundang beliau gitu kan, mau ngundang beliau untuk kita bikin workshop kapan waktu. Karena saya tuh berangkat dari kayak prihatin teman-teman tuh yang jual online akhirnya kayak tanpa arah, kesian gitu. Harapannya mudah-mudahan nanti kalau dibikin dengan budget yang semua bisa terjangkau, tekniknya dapat, kemudian teorinya juga dapat. Amin. Nanti kepengennya begitu. Mudah-mudahan Mas Yasin ada waktu dan orang itu juga ada waktu gitu. Nanti kita set kapan waktu, insya Allah. Gitu. But anyway, Mas Yasin, thank you banget udah hadir ke sini, udah ngisi podcastnya setelah kita ngeset berapa lama, bahkan sampai ditemenin Nyonya juga itu datang
hari ini. Sampai temenin nyonya, ikut nemenin gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan tadi di-share tuh jadi berkah semua. Amin, amin, amin. Dan usaha makin syung gitu kan, eksponensial. Amin, amin. Bismillah. Bisa berkembang sampai punya brand sendiri lah. Kan kita dulu sempat bahas mau punya brand kan katanya Mas Yasin tuh gitu. Sip. Thank you. Mudah-mudahan lancar semua ya. Amin, amin. Makasih Om Abu. Thank you. Oke.